Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga keberangkatan kita sampai hadirnya kita di tempat ini semua berangkat dari hati yang tulus semata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita pun diperkenankan untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat, yaitu dengan surga, ya insya Allah. Berikut ini akan kita lanjutkan kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin di bab keutamaan zuhud, yaitu tentang siapa-siapa yang lebih dulu masuk surga. Namun demikian, tadi diawali dengan kita bersama diperdengarkan lantunan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 51 hingga 53, ya, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi agar memperingatkan kepada manusia dengan Al-Quran, ya. Diharapkan dengan Quran manusia terperingati dan ingat bahwa nanti akan ada pertemuan dengan Allah, yaitu di akhirat. Dan hari itu di mana masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing, dan dinyatakan dengan jelas tadi di ayat ke-51 tidak ada penolong dan tidak ada pemberi syafaat. Artinya kita nggak akan mendapatkan pertolongan dan syafaat yang gratis, ya. Kalaupun syafaat kita dapatkan itu adalah dari apa? Dari amal kita masing-masing, ya, dari amal kita masing-masing. Dan ayat yang ke-52 itu ada kaitannya dengan sejarah, ya, di mana ketika di Mekah waktu itu para sahabat bersama Rasulullah SAW, ya, ini kesaksian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu beliau berenam, beliau sendiri, di situ juga ada sahabat Bilal bin Rabah, ada seseorang dari suku Huzail, dan ada dua orang lain lagi yang beliau lupa namanya. Nah, ketika itu datang sekelompok orang-orang kaya atau pembesar dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ketika itu mereka bilang, ya, ke Nabi, ya, usir mereka ini semua agar mereka tidak mengganggu kami. Jadi rupanya orang kaya ini ketakutan ketularan miskin, ya. Nah, ketika mereka bilang seperti itu, ada perang batin di hati Nabi. Ini gimana gitu, ya. Disebutkan di hadis itu, waktu itu hadisnya sudah kita telaah, ya, di bab tentang memelihara anak-anak yatim, ya. Sementara yang di sekitarnya para sahabat, ya, walaupun memang tadi di situ ada Bilal yang memang betul-betul bekas budak, ada Ibnu Mas'ud, ya. Yang tergolong kaya ya hanya Sa'ad bin Abi Waqqas saja, ya. Memang beliau orang kaya. Nah,
dalam keadaan perang batin tadi, ini turun tadi ya Quran surat apa? Al-An'am ya, ayat yang ke-52 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tatrudil ladzina yana'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyina yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu usir, kata Allah. Jangan kamu usir orang-orang yang selalu senantiasa menyembah mengabdi kepada Rabb-nya di waktu pagi maupun sore. Mereka semata-mata mencari wajahnya, yaitu ridhonya Allah. Tidak ada kewajiban atas kamu untuk mempertanggungjawabkan amal mereka barang sedikit pun. Begitu juga mereka. Tidak ada kewajiban mereka untuk mempertanggungjawabkan amalmu walaupun sedikit pun. Kalau sampai kamu mengusir mereka, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini dimaksudkan seperti ayat yang berikutnya, ayat ke-53-nya, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Yang sebagian itu, yang seperti ini, yang seperti itu, kami menguji ya orang-orang yang kaya sebagian mereka kepada sebagian orang-orang yang miskin. Jadi orang kaya itu teruji dengan keadaan orang miskin. Juga orang miskin teruji juga dengan keadaan orang kaya. Sama-sama ya teruji. Di sini yang akhirnya orang kaya akan mengatakan liyaqulu ahaulai manallahu alaihim. Inikah ya orang-orang yang katanya dikasih manna oleh Allah, dikasih nikmat, kok nyatanya pada mantan budak ya, orang-orang kere katanya kasih nikmat. Jadi memang ada cara pandai yang salah. Orang kaya yang kafir waktu itu memandang mulia itu kalau dia memiliki apa? Jabatan, kaya raya, status sosial yang tinggi sehingga orang selalu menghormatinya. Nah, padahal orang beriman justru merasa mulia dengan imannya, ya, dengan imannya. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hamba sekalian, itu di dunia, ya. Artinya orang kaya itu sendiri ternyata hatinya kalau dia tidak punya iman penuh dengan rasa apa? Ya, rasa benci, ya. Rasa benci pada orang-orang yang tidak kaya, yang orang miskin. Nah, kalau itu tidak disertai dengan iman, ya, kekayaan tadi, terus ya mereka akan berlanjut kehinaannya sampai ke alam akhirat, ya, sampai ke alam akhirat. Karena ternyata hadisnya kita telah apa? Biar lebih lengkap ya. Ini hadisnya. Hadis ke-31 ya, Pak. Yang ke-31. Sudah ketemu semua ya? Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u al jannata, akan masuk orang-orang fakir. Al fakiru jamak taksirnya fuqara, ya, fuqara ini jamak taksirnya. Akan masuk orang-orang fakir al jannata, ke dalam surga, qoblal agniya, sebelum orang-orang kaya. Al agniya juga bentuk jamak daripada apa? Al-ghani, ya, al-ghaniyu jamaknya al-agniya, ini jamak taksir juga. Ada jarak yang sangat signifikan, ya, antara masuknya ke surga orang miskin, orang fakir dengan orang kaya. Berapa, Pak? Bi khamsi mi'ati amin. Dengan berapa? 500 tahun. 500 tahun akhirat. Ya. 500 tahun
tahun akhirat, ya. Ya kan memang hitungan sono, Pak, ya kan? Yang sehari di dunia itu sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Ya. Jadi luar biasa. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Ini untuk ukuran orang-orang kaya yang beriman yang bakal masuk surga, Pak. Untuk orang kaya yang beriman yang bakal masuk surga. Jadi kalau yang kafir mah duluan, Pak, duluan neraka, ya, duluan ke nerakanya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Masih pengen kaya? Ini mumpung kita masih miskin, Pak. Mumpung kita masih miskin, sekarang ada kesempatan masuk surga duluan, ya kan? Masih punya cita-cita pengen kaya enggak? Masih. Lama jaraknya. 500 tahun. Ini mumpung kita lagi fakir sekarang, kesempatan ini, ya. Loh iya kan? Betul. Jadi, tapi memang kaya dan miskin sepertinya sudah apa? Takdir, ya. Nyatanya Abdurrahman bin Auf pengen miskin nggak bisa miskin, ya kan, Pak? Abdurrahman bin Auf pengen miskin nggak bisa miskin. Walaupun disodakokan harta semuanya tetap aja kaya, ya. Sudah cetakannya dari sono gitu, ya. Sudah takdirkan kaya. Udah apa? Telanjur kaya memang takdirnya kaya, gitu ya. Nah, ini para sekalian keutamaan, ya, daripada orang-orang fakir di akhirat, ya. Di dunia orang bisa mungkin akan menjadi bahan ejekan, celaan, ya. Bahkan mungkin ada orang yang merasa tidak nyaman, ya, bergaul dengan orang miskin, ya. Takut apanya, Pak? Ketularan. Takut ketularan miskin. Nah, ternyata di sisi Allah mulia itu ukurannya bukan masalah harta, ya. Justru malah dengan miskinnya orang tadi akan mendapatkan keistimewaan di akhirat, dimasukkan ke surga lebih dulu dibanding dengan orang kaya, ya, orang kaya. Lanjut, ya, yang ke-32. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Wa Imran bin Husain, dan Imran bin Husain. Ya, jadi ini hadis diriwayatkan oleh dua sahabat Ibnu Abbas, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas, juga Imran bin Husain. Semoga Allah meridhoi mereka. Mereka berarti termasuk Abbas yang dimaksud, ya, yaitu paman Nabi, ya. Ini namanya hadis kiram. Hadis apa? Hadis kiram, hadis yang mulia, karena diriwayatnya dua sahabat, hadis yang mulia. Anin Nabi, di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittola'tu fil jannah, ya. Aku muncul di surga, kata Nabi. Ini pakai bentuk lampu, Pak, berarti telah, ya. Bentuk lampu, bentuk mati di sini, ya. Sepertinya ini pengalaman spiritual Nabi, ya, ketika di Mi'raj, ya, di Mi'raj. Karena ini bentuknya bentuk lampu. Ittola'tu, aku telah muncul fil jannah, di surga. Faro'aitu, maka aku melihat aktsaru ahliha, kebanyakan penduduknya ada al-fuqara, dari kalangan orang-orang fakir. Dari kalangan orang-orang fakir. Tuh, masih mendapat kesempatan lagi, Pak, kita. Masa pengen kaya, Pak? Masa pengen kaya, Bu? Masih. Ya, pengalaman spiritual namanya, ya. Artinya Allah menunjukkan bisa saja, ya. Seperti itu. Watolatu, dan aku muncul, maksudnya masuk, ya, Pak. Situ finari ke neraka, ya.
nengok ke neraka. Faro'aitu, dan aku melihat aktsaro ahliya, kebanyakan penduduknya anisa, dari kalangan perempuan. Bu, perempuan ya Bu, bukan muslimat, bukan akhwat, bukan mukminat ya. Perempuan, bukan muslimat ya, bukan akhwat ya, bukan mukminat. Ini muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, min riwayatin Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Abbas. Warul Bukhari, adapun Imam Bukhari aydan meriwayatkan juga min riwayati Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Artinya ini hadis memang diriwayatkan oleh dua orang sahabat ya, hadis kiram tadi ya, hadis kiram tadi. Jadi lagi-lagi orang-orang fakir ya, itu mendapatkan peluang, kesempatan untuk masuknya lebih banyak dibanding dengan orang kaya. Karena tadinya Nabi menyebutkan lebih banyak isi ahli surga itu orang fakir dibanding orang kaya. Ya, kebanyakan orang kaya ada tapi sedikit. Nah, kira-kira apa nih Pak, Ibu ya, yang menyebabkan orang-orang fakir lebih banyak masuk surga dibanding orang kaya? Hisabnya lebih banyak, apalagi ya, logikanya begini, logikanya ya. Orang-orang fakir ya, atau orang miskin, kenapa mereka lebih banyak masuk surga? Karena ketika di dunia orang fakir itu dengan kefakirannya, dia akan lebih fokus, konsentrasi, bekerja keras, berjibaku untuk mencari rizki, sehingga kesempatan untuk berbuat maksiat tidak ada. Lagi juga tidak punya modal. Pak, maksiat tuh pakai modal. Loh iya. Maksud orang miskin cukup minum air putih, atau paling banter minum apa ini Pak? Jahe atau kopi. Ya, kopi mah segelas cukup 3.000 perak kan Pak. Coba untuk maksiat minum khamr, whisky, brandy, Pak. Seloki aja bisa 300.000 seloki, ya kan? Iya kan? Orang miskin minumnya ini kan kopi, jahe, air putih cukup 3.000 ya. Tapi kalau orang kaya untuk maksiat minum whisky, brandy itu bisa seloki itu 100 sampai 300.000, ya kan? Punya modal kan Pak? Orang miskin nggak, jadi nggak punya. Nah, jadi kalau jadi orang kaya Pak, kesempatan untuk berbuat maksiatnya banyak. Karena dia punya duit banyak. Apapun yang dia mau, Pak, bisa terjadi. Apalagi tinggal di Jakarta. Semua bisa dibeli dan ada yang jual. Ayo, mau beli apa sekarang? Tukang tusuk sate ada. Sampai, Pak, dari tukang tusuk sate sampai tukang tusuk orang juga ada. Tukang tembak mobil sampai tembak orang juga ada. Oh iya Pak, dari mulai daging sapi sampai daging ada semua yang jual, ya kan? Yang penting ada duit, ya kan? Ya, daging sapi sampai daging mentah ada yang jual. Apa yang nggak ada? Ya kan? Ada semua. Nah itu semua kesempatan, peluang buat mereka yang punya duit banyak, ya. Yang mereka tidak bisa Pak, tidak bisa nyaman, tidak bisa sakinah, tentram hatinya dengan apa? Ibadah. Akhirnya mereka mencari kepuasan di luar sana. Nah, kalau orang miskin, Pak, kayak kita masuk masjid nyaman. Bu, masuk masjid nyaman, ya. Taklim sambil dikipasin, kasih kopi, nyaman, sampai nyamannya sampai tidur. Loh iya. Saking nyamannya. Orang kaya nggak bisa kayak gitu Pak. Udah makan enak apa nggak bisa tidur mereka Pak. Udah. Loh ya kan, akhirnya cari kompensasi yang lain, ya kan? Cari kompensasi yang lain. Nah itu. Akhirnya larinya ke narkoba. Pak, yang narkoba emang orang yang miskin, yang duitnya banyak. Oh iya, yang duitnya banyak pasti kan? Artis, anak-anak pejabat gitu kan. Loh iya kan,
Mana ada kere mainan obat-obatan gitu Pak? Nggak ada. Pasti orang-orang kaya. Mereka yang punya peluangnya banyak, ya kan? Punya banyak. Itu makanya logikanya masuk ya. Kenapa sampai dalam hal ini Nabi menyebutkan aku ya masuk, ya, bahasanya intolak tuh artinya nongol Pak, ya, terbit ke surga, ternyata wah isinya banyak apa? Fakir, sedikit orang kaya. Begitu masuk ke neraka banyakkan wanita. Nah, wanita tadi ya Bu, wanita. Makanya Nabi dalam beberapa kali kesempatan pun sering memberikan nasihat, karena muslimat juga wanita Bu. Muslimat wanita bukan? Muslimat wanita bukan? Wanita kan. Makanya Nabi nasihatin juga ya ketika dalam kesempatan khutbah Idul Adha, Idul Fitri, bahkan Nabi punya majelis khusus muslimat. Ya, sampai Ibnu Mas'ud pernah begitu istrinya pulang taklim bersama Nabi, ya Ibnu Mas'ud, Rasulullah baru saja mesen supaya kami kaum wanita banyak sedekah. Saya mau sedekah, tapi mau ngasih siapa ya? Kayaknya kamu yang miskin. Boleh nggak saya sedekah sama kamu? Coba tanyakan ke Rasul. Kata istrinya, namanya Zainab istrinya. Kata Ibnu Mas'ud, saya malu, kamu aja yang nanya. Oh, Pak, itu ya. Akhirnya Zainab datang ke Nabi. Waktu itu sudah ada perempuan Ansor, ya. Kalau Ibnu Mas'ud kan muhajir, ya, dari Mekah. Nah, punya niat yang sama, pengen menanyakan ke Nabi, boleh nggak sih seorang istri sedekah ke suami? Nah, kebetulan waktu itu Bilal sedang ukhuwah di situ, ya, ukhuwah, Pak, sedang ukhuwah. Nah, temuin sama Bilal, ada apa kalian berdua? Kami pengen menanyakan ke Nabi, boleh nggak istri sedekah ke suami? Jangan bilang dari Zainab ya. Nah itu, ini luar biasa ya. Nah akhirnya Bilal nanya ke Nabi, menanyakan pertanyaan dua wanita tadi. Begitu datanya, siapa yang nanya kata Nabi. Nah bingung, diwanti-wanti jangan kasih tahu. Karena Nabi yang nanya dia kasih tahu Zainab. Zainab siapa? Zainab tuh banyak ya, karena zaman Nabi itu Zainab tuh nama pasaran ya. Istri Nabi juga ada yang namanya Zainab kan, anaknya juga Zainab. Itu Ibnu Mas'ud, oh gitu, tahu. Berarti itu orang kaya. Pak, itu Ibnu Mas'ud kan bekas budak, nggak ganteng-ganteng amat, ya kakinya aja kecil, ya kan. Tapi punya istri orang kaya, masya Allah tuh. Bukan cuman kaya harta, tapi juga kaya hati. Oh, kaya Ibnu Mas'ud, istrinya ya, oh, kaya. Nah, ternyata jawaban Nabi apa? Boleh, bahkan ada dua kebaikan. Ketika seorang istri sedekah ke suami, pertama apa? Memperkuat hubungan keluarga, memperkuat ya. Yang kedua, nilai sedekah. Memang prioritasnya kepada keluarga sebelum keluar luar. Nah seperti itu ya. Jadi di sini bukan berarti semua wanita akan masuk neraka, tidak, tapi untuk wanita-wanita yang tadi kurang sedekah atau tidak sedekah, nggak ada sedekahnya. Nah yang demikian biasanya ya wanita-wanita yang tidak solihah, yang bukan mukminat, yang bukan akhwat ya. Kalau akhwat muslimat mukminat insya Allah akan rajin sedekah, rajin sedekah, senyum sedekah ya. Kalau nggak gablek apa-apa senyum, kalau senyum doang. Kayak tadi dong ya, istrinya apa, Ibnu Mas'ud ya, itu sedekah ya ke suaminya itu ya. Jadi alasan yang kedua, Nabi pernah juga memberikan keterangan, ibu-ibu, kenapa para istri banyak masuk neraka? Karena nggak bersyukur ke suami, Iya, itu mah bukan istri para Ikhwan di sini, bukan. Yakin saya nggak ada yang di sini mah, nggak ada. Tukang taklim masa sama dengan istrinya nggak tukang taklim? Oh iya. Istri-istri kita tukang taklim, ya kan? Masa sama ya Pak? Nggak sama.
Makanya biar istri-istrinya bersyukur suami diajak taklim gitu. Pak, istrinya diajak taklim. Nggak ada nasihat ini kalau nggak diajak taklim, ya kan? Para wanita banyak masuk neraka gara-gara kurang sodakoh sama tidak bersyukur sama suami. Karena dipastikan kalau sama suami aja yang ngasihnya kelihatan materinya, wujudnya nggak bersyukur, bagaimana kepada Allah, ya itu. Nabi kan Nabi jelas menyebutkan nggak mungkin orang itu bersyukur pada Allah kalau nggak bisa bersyukur sama makhluk. Makanya Allah memerintahkan kita disuruh bersyukur kepada anak, kepada orang tua, ya kan? Surah Luqman, anishkurli wali daya. Hendaknya kita ini bersyukur pada Allah dan bersyukur pada kedua orang tua. Juga termasuk tadi istri pada suami. Nah, syukur, gitu ya. Itu Bu ya. Jadi ini untuk wanita-wanita yang tidak mukminat, yang bukan akhwat, yang tidak pernah taklim, yang kurang sodakoh, yang nggak bersyukur sama suami, yaitu. Yang ini tadi ya. Kalau ngerajin sodakoh, logikanya memang masuk akal. Bagaimana rajin sodakoh? Kesempatan sodakoh biasanya kan di masjid Bu ya. Kalau kita datang ke masjid, ada kenceleng lewat sodakoh. Yang di rumah, ya enggak lah, enggak kelihatan kenceleng. Ada juga bocah minta jajan yang ada kan, loh ya kan, jajan. Tapi kalau kan ada kan kenceleng lewat kan. Nah, masukin, ibu-ibu masukin, kan sodakoh kan. Yang di rumah yang enggak sodakoh. Belum ada penguat yang lain, ada tatau yang lain, ya kan. Dia adanya di masjid, bebarengan dengan taklim, taklim, ya kan. Pengumuman ikhwan sakit, siapa sakit kita sodakoh, tatau kan, taklim. Yang enggak taklim ya enggak sodakoh jadinya ya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa Usama bin Zaid, dan dari Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid berarti termasuk cucu angkatnya Nabi ya. Karena Zaidnya anak angkat. Ini di bawah asuhan Nabi dan luar biasa prestasinya ya, menjadi seorang tokoh dan sempat diangkat sama Nabi jadi apa Pak? Panglima perang ya oleh Nabi dalam usia belia ya, usia 14 tahun apa 15 tahun. Ya, hanya memang Nabi nggak sempat menyaksikan ya, tapi akhirnya diteruskan sama siapa? Khalifah Abu Bakar. Zaman Abu Bakar beliau memimpin perang Pak, yang dipimpin di dalamnya ada siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khalid bin Walid ya, di bawah pimpinan siapa? Usama bin Zaid. Nah, Zaidnya bin Harisah ya. Ini juga dari keturunan keturunan orang-orang yang tadi orang lemah ya dalam masalah ekonomi. Tapi ternyata mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat dengan Islam ya. Bilal bin Rabah yang tadi Pak diremehkan sama orang kafir Quraisy ternyata sempat menjadi apa? Menjadi gubernur di Kufah. Abu Hurairah yang kuli panggul sempat jadi gubernur di Bahrain ya. Itu dengan Islam ya, Allah angkat derajatnya. Semoga Allah meridhai keduanya, baik Usama maupun Zaidnya, ya, Zaidnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kumtu ala babil jannah, kata Nabi, aku telah berdiri di atas pintu surga. Pakai bentuk mandi juga di sini ya, bentuk lampau. Fakana amatu, maka adalah umumnya, ya, amah itu umum. Mandakholaha, orang-orang yang masukinya adalah al-masakin, dari kalangan orang-orang miskin ya. Jadi tadi fuqara, sekarang masakin. Wa ashabul jaddi, sedangkan orang-orang memiliki kekayaan ya, al-jaddu itu maknanya al-hazzu wal ghina, itu ada terjemahan di bawahnya. Al-jaddu ya, al-jaddu ay al-hazzu wal ghina ya. Jadi orang yang memiliki bagian harta lagi dia kaya. Wa qad sabaqa bayanu hadal hadis, dan sungguh telah dijelaskan ini hadis fi babi fadil do'afa, di bab tentang keutamaan orang yang lemah ya, sudah ada ini penjelasannya. Ini ulangan ya.
Sedangkan ashabul jaddi, orang-orang yang memiliki harta, mahbusun, mereka orang-orang yang terhalangi, tertahan. Ghairu anna ashaban nar, selain memang penghuni neraka, qad umiro bihim ilanar, sungguh sudah diperintahkan untuk nyemplung duluan ke neraka. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini para ikhwan awas semua ya. Hadisnya bersama ya, sepertinya merupakan pengalaman spiritual Nabi, karena memang Nabi menyebutkan Nabi berdiri di pintu surga, Nabi melihat ternyata umumnya penghuninya yang telah masuknya orang miskin. Nah, sementara orang kaya tertahan. Tertahan itu bukan berarti tidak masuk, tapi tadi ada jarak yang sangat signifikan, 500 tahun. Kenapa mereka tertahan? Nah, karena ada audit di sana. Ya, yang sering saya contohkan ibaratnya apa? Ibu-ibu masuk ke mall, ya, masuk ke mall. Ya, masuk ke mall itu ada 3 orang, Pak, 3 kelompok. Ada yang cuma jalan-jalan doang, kayak Bang Ade sama saya. Oh, saya malah nggak pernah, nggak tahu Pak Haji pernah nggak masuk ke mall? Jalan-jalan doang. Ada juga kayak saat Abu Rosid ngecek harga doang. ngecek harga ada gitu ya. Ada anak muda belanja cuma dikit, kan duitnya nggak banyak. Nah, yang ketiga nih, ya memang pas tanggal muda suaminya gajian, kemudian borong belanja bertroli-troli datu, ya kan. Apa? Nah, itu dia. Kan akhirnya begitu lewat kasir, nah, yang cuman jalan-jalan doang kayak Bang Ade tadi, keluar aja meludus ya, nggak akan ditahan sama siapapun. Satpam apalagi ya, satpam melihatnya gede banget, ngapain tuh dia orangnya jalan doang, gede banget lewat, ya kan. Nah, kemudian yang belanjanya sedikit, ya tadi orang-orang miskin, ya kan, ya sebentar dia di situ, karena nggak perlu terlalu banyak mempertanggungjawabkan awal yang nggak terlalu banyak apa yang harus dibayar di kasir, ya kan. Jadi orang miskin artinya yang memang kepemilikannya nggak banyak, nanti dihisapnya dengan apa, Pak? Sariul hisab. Kan ada yang bigori hisab, ada yang sariul hisab. Yang tanpa hisab kayak tadi yang nggak punya belanjaan langsung bleng ya ke surga, ya kan. Ada yang sariul hisab dengan perhitungan yang sangat cepat, ya, karena memang sedikit yang miliki di dunia, ya kan. Harta nggak banyak, istri juga cuma atu-atunya, Bang Ade. Ya, coba kalau istrinya 4, lebih lama lagi. Adil nggak ini, ya kan? Oh iya, itu berat itu, ya kan, Bang Haji, berat. Berat itu. Nah, ada yang dihisap dengan perhitungan yang sangat lama tadi ya, sampai antriannya ya 500 tahun. Pernah ngantri nggak, Bu? Pernah ngantri nggak? Nah, apa rasanya orang ngantri? Nggak enak, ya kan? Yang itu nggak berhari-hari, mungkin berjam-jam ngantri di loket apalah gitu ya, untuk beli tiket apa gitu kan, ngantri itu aja rasanya luar biasa. Mungkin yang cuman berjam-jam, ya, ngantri vaksin, ya gitu. Itu juga rasanya udah pegel. Nah, makanya keadaannya luar biasa. Gambarnya saking. Nah, pada waktu itu, Pak, keadaan sangat luar biasa tidak nyaman. Untuk orang-orang yang tidak dalam naungan Allah, mereka tenggelam dengan peluhnya sebatas apa? Mata kaki, selutut, sepusar, sampai kata Nabi ada yang segini. Ya, setelinga, ya, setelinga itu. Nah, itu. Ini baru antrinya doang, ya. Jadi nanti di sana akan diaudit, akan diperiksa. Ya. Yang ditanya bukan hal-hal buruknya doang, termasuk hal-hal yang nikmatnya, kata Allah. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Pasti kalian bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu rasakan. Jadi termasuk Bapak, Ibu, Ikhwan, nikmatnya kita punya apa? Waktu. Ini waktu tuh nikmat dan harus disyukuri. Bila tidak, nah inilah kata Nabi.
Nah, nikmatani magbunun. Aksarun minas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh banyak orang, yaitu nikmat apa? Sehat dan sempat. Atau sempat, ya, sehat, nggak digunakan untuk ibadah, ini akan jadi penyesalan. Nah, penyesalannya di dunia kapan? Pas lagi sibuk. Nyesal di dunia kapan? Pas lagi sakit, ya kan? Oh iya ya, kemarin sakit, kenapa saya nggak ngaji? Kenapa saya nggak sholat ke masjid? Di situ Pak nyesalnya. Mending kalau masihnya nyesel. Ada yang nggak nyesel Pak, udah disentil begitu aja sama Allah masih nggak nyesel. Masih apa? Masih apa? Masih belum ngeh. Masih orang hidup. Tahu nggak orang hidup? Oh, nggak tahu lagi. Tahu nggak orang hidup? Nah, potong kertas lagi. Orang hidup aja nggak hidup, potong kertas. Ya, masih belum ngerti, belum ngeh, belum peka. Ya, kalau nggak peka ya pekok namanya Pak. Tahu nih, pekok tahu nggak? Nah itu ya. Nah itu. Jadi itu dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh banyak orang. Gitu. Nah ini, jadi bukan cuma apa? Hal-hal buruk saja yang akan dimintai pertanggungjawaban, tapi juga nikmat, semua nikmat punya sempat, punya sehat, punya harta, punya istri, punya suami, ya, punya anak, itu semua nikmat. Ibu punya cucu, punya mantu, nikmat juga. Ya. Tapi kalau itu semua membuat kita lalai ibadah, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kamu untuk ingat pada Allah gara-gara ngurusin apa? Harta dan anak. Barang siapa berbuat seperti itu, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Faulaika humul khosirun. Itu ya. Baik, kita tuntasin Pak, satu lagi hadisnya ya. Satu lagi. Nanti habis ini baru tanya jawab. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol asdaqu kalimatin qalaha syairun, sebenar-benar ya, sejujur-jujur kalimat yang telah mengucapkannya seorang penyair adalah kalimatu Labid, kalimat yang diucapkan oleh Labid. Ya, Labid ini seorang penyair. Ya. Apa kata Labid? Ya, pastinya mungkin waktu mengucapkannya disenandungkan, mungkin ya, disenandungkan. Ya. Ala kullu syai'im ma khalallahu ma batil. Ini sepotong ya, sepotong. Kalau di sarahnya lengkap gitu ya. Ketahuilah, tiap-tiap sesuatu yang tidak apa? Mendekatkan daripada Allah itu batil. Batil apa? Batil lawannya hak ya Pak. Berarti apa? Apa batil jadi enak artinya ini? Apa ya? Kan lawannya hak ya. Nggak perlu terjemahin kali ya. Batil aja, tahu batil kan Pak? Batil. Ya, tahu ya. Jadi apa seterosit? Artinya batil di sini. Susah. Batil. Lawannya hak aja ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan entah oleh tangan, oleh mata, oleh kaki, sampai mengorbankan harta, waktu dan tenaga, ya, menguras pikiran dan sebagainya, kok tidak dalam upaya untuk takarub pada Allah, itu batil. Apapun itu Pak. Ya, kalau di kita kan masih ada istilah apa? Kalau di istilah fikih masih ada istilah apa? Mubah gitu kan. Ada istilah apa lagi Pak? Makruh gitu kan. Oh tadi kan nggak ada itu Pak. Oh ya batil aja sudah gitu kan. Kalau bukan hak ya batil gitu kan. Kalau nggak ada manfaat untuk mendekatkan kepada Allah berarti batil. Kalau di fikih masih tolerir. Ini mubah. Mubah itu definisinya apa? Ya dikerjakan atau ditinggalkan sama-sama nggak dosa gitu kan. Dikerjakan nggak dosa, ditinggalkan juga gimana Pak? Ditinggalkan boleh, dikerjakan juga nggak dosa. Ini makruh pun masih ya nggak dosa. Ya, baru ketimbang dibenci doang gitu kan, dibenci doang gitu kan, benci doang gitu kan. Tapi kalau menurut syair tadi nggak seperti itu. Ya, pokoknya selain apapun ya,
Kalau yang kita kerjakan nggak ada hasilnya untuk melakukan kedekatan pada Allah, itu batil. Entah makannya, minumnya, jalannya, tidurnya, itu Pak. Iya. Nah, padahal tidur saja mestinya bisa untuk sarana takarub, bisa mendatangkan amal soleh, ada nilainya ibadah. Tapi karena tidurnya tadi asal ngorok, ya mubah jadinya. Gitu kan Pak? Makan saja bisa jadi sunnah, dapat pahala kalau makannya caranya saya sunnah. Ini kalau asal makan yang penting asal kenyang, asal halal, asal ngelebok, asal mbadok gitu ya. Ya mubah gitu kan. Mubah kan Pak? Mubah. Ya mubah. Yang penting asal ngelebok, asal ya udah kan ya mubah. Padahal bisa dengan makan untuk tadi takarub pada Allah, untuk ibadah bisa gitu. Semua ya apapun kalau nggak ada nilainya ibadah batil. Ini kata syair yang di ACC sama Nabi itu, di ACC sama Nabi nih Pak, ya kan. Cuma Nabi kan memang nggak bersyair ya. Nabi nggak bersyair. Dalam Quran surat apa? Yasin. Wa ma 'alan syi'ra wa ma yambagilah. Ya, surat Yasin. Dan kami tidak mengajarkan kepada Nabi itu syair, nggak pantas Muhammad bersyair. Jadi Nabi itu bukan penyair, apalagi penyihir ya. Bukan penyair. Itu ya. Tapi itu yang dituduhkan oleh orang-orang kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Itu aja para ikhwan akhwat ya, selesai bab ini cukup panjang. Yang akan datang kita lanjutkan bab berikutnya, bab keutamaan lapar ya dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pendalaman materinya silakan setelah ini saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo